Halo teman-teman, di sini saya mau bikin alatnya yaitu alat deteksi kabel ya teman-teman ya. Karena menurut saya ini berlaku juga bagi penggemar PLTS yang ada kaitannya juga dengan penggemar PLTS, termasuk dalam pengecekan sebuah kabel teman-teman. Dari saya membuat video ini berawal saya mengalami apa ya namanya ya teman-teman ya, mengalami gangguan pada lampu PLTS saya teman-teman, yang tiba-tiba itu putus dan mati. Saya kira itu lampunya itu yang mati teman-teman. Setelah saya cek itu ternyata lampunya masih oke punya teman-teman, masih normal gitu ya. Nah, usut punya usut, ternyata yang rusak itu adalah kabelnya teman-teman, mati di tengah-tengah teman-teman. Jadi dari situlah saya pengen membuat alat deteksi kabel untuk mengatasi hal yang demikian teman-teman, biar nanti kalau terjadi lagi saya nggak putus seharian lagi dalam mengatasinya gitu ya. Nah, di sini pertama saya sudah membuat ini teman-teman, ini namanya leher bebek ya. Nah, ini untuk mempermudah nanti dalam penyolderan saya teman-teman ya. Jadi kalau komponen-komponen kecil saya nggak repot lagi untuk memegangnya gitu ya. Sudah saya buatkan ini namanya leher bebek. Teman-teman bisa bikin ya. Ini hal yang sangat mudah sekali. Ini pakai papan, kemudian ini pakai kabel 3 mili teman-teman. Kemudian ini ada penjepit DC ya. Ini teman-teman pasti punya. Nanti disolder saja seperti ini. Jadi biar mudah untuk kita dalam mengerjakan pekerjaan solder menolder komponen-komponen kecil gitu teman-teman. Nah, untuk membuat alat deteksi kabel putus ini sudah saya persiapkan komponen-komponennya teman-teman. Ini saya singkirkan dulu ya. Untuk mempersingkat waktu dan video, di sini sudah saya buatkan L-nya lilitan ya teman-teman ya. Ini bebas, tidak usah diukur dan juga tidak usah dihitung, karena ini hanya pendeteksi frekuensi saja teman-teman. Alat-alatnya diantaranya ini ada L, kemudian transistor C1815 ini teman-teman ya. Ini bisa dicari di komponen bekas. Saya juga cari di komponen bekas switching ya teman-teman ya. Switching komputer itu ada. Selanjutnya ada LED DC ini sebagai pengontrol, dan ada baterai bekas laptop ini teman-teman 3,7 volt. Kemudian yang terakhir ini adalah, ini bisa dibeli di toko-toko elektronik sekitar 3.000 perak ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke video teman-teman, karena alat-alatnya sudah saya sebutkan. Kita langsung merangkainya. Nah, ini leher bebeknya sudah siap ya teman-teman ya. Nah, kan jadi enak teman-teman kalau sudah punya leher bebek itu teman-teman, enak ya menyoldernya ya. Meskipun ini buatan sendiri teman-teman, tapi bisa bermanfaat lah kalau teman-teman mau bikin ya. Nanti manfaatnya bisa teman-teman rasakan sendiri ya. Nah, gini teman-teman ya, cara perangkaiannya komponen mudah-mudah saja, nggak usah ribet. Posisinya sama ya, seperti ini ya. Nah, gitu teman-teman. Tuh. Selanjutnya yang ketiga sama teman-teman. Nah, ini sudah menjadi rangkaian ya. Perhatikan teman-teman, jangan sampai salah. Nanti kalau salah nggak bisa berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita pasang namanya LED control ini teman-teman. Jadi di sini videonya pelan-pelan saja biar teman-teman paham dan nanti hasilnya itu maksimal ya teman-teman ya. Nah, dalam penyambungan atau penyolderan LED ini teman-teman perlu perhatikan. Di LED ini kan ada
positif ada negatif ya teman-teman ya. Kalau yang ada ini seperti dipotong ya teman-teman ya. Nah ini lurus, ini berarti negatif. Negatifnya pasang ke sini teman-teman, ke kolektor transistor ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini yang positif ya, ini yang positifnya LED control gitu, biar nanti nggak salah. Kemudian kita pasang lagi ini sama, ini yang positif, jadi nanti disambungin yang ke positif juga yang ini ya, itu teman-teman. Biar nanti tidak terjadi konslet gitu. Ini yang positif sama positif. Nah gitu teman-teman. Nah, dalam menyolderan komponen ini jangan terlalu lama dan jangan terlalu panas soldernya teman-teman, nanti bisa rusak ya. Setelah ini nah, kita lanjut, kita sambungkan kolektor transistor 1 dan 2 digabungin ya, disambungin pakai kabel juga boleh. Berhubung ini sudah nggak panjang lagi pakai kabel ya teman-teman ya. Nah perhatikan ya, di sini pelan-pelan teman-teman, biar semuanya itu paham. Nah gitu ya. Kemudian kita sambungin lagi teman-teman. Kabelnya nggak begitu. Nah ini kabelnya sudah saya siapin. Sambungin lagi dari sini teman-teman ya, dari kolektor transistor, lanjut ke, nah perhatikan, paham nggak? Sampai di sini paham nggak teman-teman? Ini kolektor ya teman-teman ya. Ini kolektor, ini juga kesini kolektor ya teman-teman ya, dari transistor. Berarti ini digabungin ya, kolektor masuknya tergabungnya dengan LED gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Kita sambungin dari yang kolektor transistor ini menuju ke baterai teman-teman. Nah di sini ya, ini masuk ke baterai bagian positif. Kemudian dari transistor ini ya, emitor ini masuknya ke baterai negatif teman-teman. Nah ini ya, ini yang positif. Nah, ini sudah tak sambungin. Kemudian ini yang negatif ya. Nah, sini teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah jadi, hampir jadi ya. Lalu yang lilitan ini teman-teman, kita sambungkan ke basisnya ini teman-teman, basisnya dari transistor nomor 1. Jangan lupa dikupas dulu ya, karena ini ada penghalangnya, kalau nggak dikupas nanti nggak nyaut teman-teman.
kita solder dulu teman-teman. Nah, kita sambungin ke sini ya. Teman-teman dengar sudah ada reaksi. Gitu teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Sudah jadi komponen pendeteksi kabel putus gitu teman-teman ya. Nanti saya kasih skemanya teman-teman biar nggak pusing ya teman-teman gitu. Ini sudah jadi teman-teman. Nanti ini akan saya masukkan ke peralon ya biar rapi ya teman-teman ya. Nih sudah jadi. Cek. Nah, kedengaran? Kalau ada frekuensi listrik dia bunyi teman-teman. Tuh. Oke, sekarang sebelum saya masukkan saya cek dulu teman-teman ya. Apakah alat ini berfungsi dengan baik? Ini ada solder teman-teman. Ya, ini solder, ini kabel. Nah, ini kabel teman-teman. Tuh. Aduh, mohon maaf ada suara motor yang keras ya. Nah, sekarang kita cek. Apakah kabel ini mengandung arus listrik? Tuh. Bunyi teman-teman. Artinya ini ada arus listrik yang tidak terputus teman-teman. Tuh. Tuh. Sudah ya? Nah, oke. Nanti kalau setelah saya masukkan ke sebuah peralon biar enggak seperti ini ya, biar mempermudah dalam penggunaan, akan saya cek antara kabel yang tidak putus dan kabel yang putus gitu teman-teman ya, biar teman-teman percaya. Oke, akan saya masukkan dulu teman-teman ya ke alat yang sudah saya persiapkan, jadi biar kelihatan rapi. Nah, ini tempatnya teman-teman. Ini peralon ya, ini peralon teman-teman. Ini saya lubangin. Nah, ini juga ada lubang, ini lubang LED control, ini saklar ya, untuk menghidupkan dan mematikan arus dari baterai biar baterai itu awet ya teman-teman ya. Nah, gitu. Mungkin dalam hal ini nggak saya videokan ya, karena ini hal yang sangat mudah dan bisa teman-teman lakukan secara ya otodidak ya, gitu teman-teman ya. Nanti akan saya masukkan ke sini semuanya teman-teman, kemudian nanti kita langsung praktekkan. Baik, dalam hal ini akan saya skip saja videonya biar tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Nanti akan saya lanjutkan setelah saya masukkan ke peralon ini teman-teman. Oke teman-teman, ini alatnya sudah jadi ya. Ini sudah saya masukkan dalam tempat ya, biar mudah untuk mempergunakan gitu teman-teman ya, dan kelihatan ya lumayan lah enak dipandang gitu teman-teman. Nanti mungkin teman-teman setelah mau bikin bisa dikemas seperti ini ya, dan mungkin bahkan bisa dikemas lebih bagus lagi daripada ini teman-teman. Ini mic condensernya teman-teman untuk audio yang keluar jika mana terdeteksi frekuensi listrik. Kemudian ini LED kontrolnya, dan ini saklarnya teman-teman ya. Saklar ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan arus dari baterai ya, biar baterai tidak bekerja terus sehingga awet. Jadi perlu dikasih saklar ya, gitu teman-teman ya. Nah, ini lilitannya seperti ini. Ini bebas, tidak usah dihitung, bebas pokoknya teman-teman. Mari kita buktikan teman-teman seperti apa. Nah, di sana itu sudah saya colokin sebuah kabel teman-teman. Ini sepanjang kurang lebih ya 3 meter ya sampai di sana tuh. Mari kita cek apakah kabel itu tidak ada yang terputus di tengah-tengah. Jika terputus nanti alat ini akan mendeteksi ya, dia tidak akan nyala teman-teman gitu ya. Kuncinya kalau mau cek kabel itu teman-teman harus dimasukkan ke aliran listrik AC ya, sehingga nanti
alat ini bisa membaca frekuensi listriknya gitu teman-teman. Kalau ada frekuensi listrik, dia bisa bunyi dan bisa nyala lampunya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, kita buktikan saja biar teman-teman percaya hasilnya seperti apa. Kita nyalakan dulu ini, naikkan saklarnya. Nah, kemudian kita dekatkan dengan kabel. Nah, tuh. Ini artinya bahwa kabel kita dalam kondisi baik teman-teman, tidak ada yang terputus ya. Ini sampai akhir ini tuh, aduh ya, dari sini. Nah, ini teman-teman. Nah, kabel ini aman teman-teman ya, tidak ada yang terputus teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut kabel yang kedua ini teman-teman. Nah, ini ada dua kabel, sengaja saya gunakan sebagai media uji coba teman-teman ya. Nanti biar teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Apakah bisa bunyi sampai akhir atau mungkin di tengah-tengah terhenti karena ada arus yang tidak tidak bisa lewat ya, alias terputus ya. Oke teman-teman, sekarang kita cek dari awal ya, dari sini teman-teman. Nah, ini bisa nyala teman-teman. Alat deteksi bisa membaca bahwa arus ada di kabel ini teman-teman. Kita lihat. Nah, ini teman-teman. Arus hanya sampai di sini saja teman-teman. Setelah sini dia nggak nyala. Artinya dia putus di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini nggak ada arus, tuh nggak bunyi dia. Alat ini nggak mendeteksi frekuensi listrik ya, nggak bunyi teman-teman. Nah, di sini mulai terbunyi. Jadi ada apa ya? Kabel yang putus di tengah-tengah ini teman-teman. Oke. Nah, inilah hasilnya teman-teman, alat yang saya buat ya. Silahkan dicoba teman-teman dan lihat skema yang saya tampilkan di sini ya. Itu kalau mau bikin ya mudah dipergunakan ya seperti inilah, bisa dibuat seperti ini, mudah sekali ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya.